Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Perkenalkan, saya Syifa Jikia Marwah, NPM 104230011, program studi akuntansi. Di sini saya akan membuat materi penjelasan mengenai sistem pengendalian internal untuk tugas mata kuliah Sistem Informasi Akuntansi. Di dalam materi sistem pengendalian internal ada definisinya, yaitu definisi sistem pengendalian internal merupakan struktur organisasi atau metode yang menggunakan ukuran-ukuran yang dikoordinasikan untuk menjaga kekayaan organisasi, lalu untuk juga mengecek ketelitian dan juga keandalan data akuntansi, lalu untuk mendorongnya efisiensi dan juga mendorongnya kebijakan manajemen. Dan itu merupakan tujuan juga dalam sistem pengendalian internal, yaitu yang pertama untuk menjaga kekayaan organisasi, lalu yang kedua untuk mengecek ketelitian dan juga keandalan dalam data akuntansi, dan yang ketiga untuk mendorongnya efisiensi, dan yang keempat untuk mendorongnya kebijakan dalam manajemen. Lalu selanjutnya ada menurut tujuannya sistem pengendalian internal dibagi menjadi dua, yaitu sistem pengendalian internal akuntansi atau internal accounting control, merupakan bagian dari sistem pengendalian internal. Lalu yang kedua yaitu pengendalian internal administratif atau internal administrative control, yang merupakan metode dan juga ukuran-ukuran yang dapat dikoordinasikan. Lalu terdapat juga unsur-unsur pokok dalam sistem pengendalian internal. Yang pertama itu yaitu merupakan struktur organisasi yang memisahkan tanggung jawab dan juga fungsional secara tegas. Lalu yang kedua yaitu sistem wewenang dan juga prosedur pencatatan yang memberikan perlindungan terhadap kekayaan utang, pendapatan, dan juga lainnya. Lalu yang ketiga yaitu untuk praktik yang sangat sehat dalam melaksanakannya tugas tersebut dan juga fungsinya dalam setiap unit organisasi. Dan yang keempat yaitu karyawan yang mutunya sesuai dengan tanggung jawab. Lalu selanjutnya itu ada lingkungan pengendalian atau control environment. Yang pertama itu ada filosofi dan juga gaya operasi. Lalu yang kedua yaitu untuk berfungsi dewan komisaris dan juga komite pemeriksaan. Lalu yang ketiga yaitu metode pengendalian manajemen, dan yang keempat merupakan kesadaran pengendalian. Lalu dalam pendekatan untuk merancang pengendalian internal akuntansi secara garis besar merupakan pendekatan untuk mencatat pengendalian internal akuntansi adalah bertitik tolak dari tujuan sistem, di mana menjaga kekayaan perusahaan dan juga mengecek ketelitian dan keandalan informasi akuntansi merupakan rincian tujuan pengendalian internal akuntansi, yaitu yang pertama menjaga kekayaan perusahaan, yang kedua untuk mengecek ketelitian dan juga keandalan data dalam akuntansi, dan yang kedua untuk pelaksanaan transaksi melalui sistem otorisasi yang telah ditetapkan, dan yang keempat untuk melakukan pencatatan transaksi yang terjadi dalam pencatatan akuntansi. Lalu yang terakhir itu adanya beberapa pengendalian internal akuntansi. Yang pertama itu pengendalian umum, lalu yang kedua itu ada pengendalian terhadap sistem ataupun program, dan yang ketiga adanya pengendalian terhadap fasilitas atau pengolahan data, dan yang keempat ada pengendalian aplikasi, dan yang kelima adanya pengendalian detektif. Mungkin sekian materi yang bisa saya sampaikan dalam materi sistem pengendalian internal. Mohon maaf bila ada kesalahan kata. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.